harapan, penuh harapan supaya ayahandanya itu bisa berubah, ya toh. Informasi itu betul-betul sangat-sangat bisa kita gunakan untuk melangkah lebih jauh. Ya, saya berpikir seperti itu. Ya, yang Bro. Nantinya dari informasi itu kan kita mendapatkan beberapa nama toh. Nama dari kitab tersebut, terus tempat ataupun kuil yang ada kitab itu, lalu nama yang dititipi kitab tersebut toh. Nanti rencananya saya akan memberitahu ini kepada Tuan Raja Donggobilo. Kepada Tuan Raja Donggobilo, pasti Tuan Raja Donggobilo berangkat dari informasi itu, dia akan mencari tahu. Selagi Tuan Raja Donggobilo mencari tahu tentang kitab dan tempatnya, saya harap kalian bersiap-siap. Bersiap-siap, kapanpun Tuan Raja Donggobilo memerintahkan kita untuk berangkat, ya kita berangkat. Berbondong-bondong kita menuju ke kuil tersebut dengan semangat yang benar-benar membara seperti api ini. Ya toh? Siap, Yang. Oh iya. Tadi yang Sarif juga katanya mau mengatakan ke Tuan Raja Donggobilo mengenai berita ini. Loh, saya duluan toh. Oh, Sarif itu yang ada di belakang kalian tadi? Iya. Oh, tadi langsung ngomong, nanti berita ini saya sampaikan ke para sahabat. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya wis nggak apa-apa. Siapa saja bisa ngomong, lebih cepat lebih baik toh. Kan seperti itu. Tapi perlu diingat, memang kita semangat harus membara seperti api ini toh. Tapi ingat-ingat, apa yang kita lakukan ini menyangkut keselamatan 2 nyawa. Nah, itu yang anak yang bernama Tama dan si Utami. Jadi kita perlu berhati-hati, waspada, jangan sampai informasi pergerakan kita nanti didengar oleh pihak si Guru Segawono. Ini akan sangat berbahaya. Saya rasa makhluk semacam Segawono itu akan melakukan hal apapun untuk melancarkan apa yang dia lakukan. Oh ya, tentunya. Apalagi ini adalah sebuah kepercayaan yang dari dulu dia pegang. Bahkan sebelum dia lahir dia sudah memegangnya mungkin. Ya toh? Itulah, pokoknya kalian bersiap-siap tapi harus berhati-hati juga dengan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Ya, kita tinggal nunggu itu yang konfirmasi di mana letak kuilnya dan kapan kita akan ke sana. Paling tinggal nunggu itu yang Bro. Ya, kita ngomong-ngomong yang Bro, mau menemui kita ada apa sih? Yang mau tahu saja, maksudnya yang kalian lakukan sekarang itu sebenarnya permasalahannya seberbahaya apa dan serumit apa sih? Ya, kira ada informasi apa? Ya tidak. Tapi ini kan saya dari Solo toh. Saya bisa ada keperluan di sana. Sepulang dari Solo saya langsung ke tempat Tuan Raja Donggobilo dan diceritakan hal tersebut. Saya langsung ke sini. Tapi di tengah-tengah perjalanan, sebelum saya ke Tuan Raja Donggobilo, saya lewat di daerah Cilacap. Di Meringkeng itu. Oh, jembatan yang sedang dibikin. Itu saya hanya melihat dari kejauhan saja sebenarnya. Yang bikin saya heran, kok ada rombongan? Rombongan apa sih? Rombongan dengan berjalan untut-untutan, apa bahasanya? Ya, urut-urutan. Ya, urut-urutan. Iya. Masing-masing dari mereka mungkin saya melihat sekitar ada 7. Ada 7 rombongan itu yang sedang berjalan beruntut-untutan itu, tapi menggunakan jubah berwarna putih dan ada beberapa yang kain berwarna hijau. Nah, terus itu manusia apa bangsa jin? Loh, ini yang jadi pertanyaan saya. Saya lihatnya dari kejauhan,
Tapi kalau saya melihat manusia dari kejauhan pasti tidak terlihat jelas toh. Ini tidak. Ini saya lihat dari jauh namun seolah-olah saya melihat dari depan mata saya sendiri. Yang saya yakini yang berjalan itu di jalannya menuju ke jembatan loh. Yang menuju ke jembatan itu 7 makhluk yang saya yakini saya yakin sekali dia bukan manusia. Mereka bukan manusia. Mungkin saya bisa menyebutnya adalah penduduk-penduduk langit. Kesana mau ngapain sih? Walah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas jalan itu adalah jalan yang menuju ke jembatan. Masalahnya dari jarak mereka berjalan sampai ke jembatan tidak jauh. Kemarin sih bocoran yang langit jagat apa? Ya kan ada tamu gedean, Mas. Gedean. Jembatan itu mau dilalui oleh orang gedean ya. Kamu gedean. Gede-gede itu orangnya. Ya selain itu apa lagi? Ya makhluknya sih lebih tinggi dari manusia seperti kalian. Jelas sih tanggal 7. Ya senar pun. Hah? Mati. Oh, kamu yang gitu-gitu mau? Siapa? Iya, yang paling jelas itu. Yang sanar punya bukan yang dibikinkan jembatan sama kalian toh? Lah iya itu kan jalannya yang sanar pun. Iya. Lu di Siti Kersak kok, Don. Yang lain ngomong. Mati dari ini. Iya lah, yang jagat ngomong yang sana pun. Nah, gitu mati. Itu kan bujam yang mau masalahnya apa kan? Yang mendaki lah. Bukan seperti itu. Saya kenal beberapa makhluk yang omongannya itu berdasarkan bukan dari apa yang dia ingin ucapkan, tetapi apa yang dia dapatkan. Maksudnya bagaimana yo? Misalnya seperti ini. Saya ngomong ke kamu, Sel, jangan ke sana. Bro, jangan ke sana. Nanti kamu kesandung. Tapi kamu tetap ke sana. Terjadi. Ada omongannya yang kalau bahasa ilmu Itu geni. Itu geni. Semua Seperti ucapannya. itu. Apalagi sehebat yang langgeng jagat. Memang masalah mati walau alam itu memang takdir ataupun garis yang sudah digariskan oleh Gusti Allah. Tapi memang ada makhluk-makhluk dari ciptaan Gusti Allah yang memahami akan hal itu. Mungkin saja termasuk yang langgeng jagat. Yang menjadi pertanyaan, kalaulah yang langgeng jagat yang memerintahkan kalian untuk membuat jembatan, tetapi hanya digunakan beberapa hari saja oleh yang sanar pun, untuk apa? Ya maka. Lalu rombongan yang saya lihat sejumlah 7 makhluk berjubah menggunakan sorban dan sedikit ada cahaya pias. Itu siapa? Penghuni langit katanya. Nah itu Apa yang dimaksud orang gedean itu sama yang langgeng jagat? Dia lebih tinggi dari kalian. Ya berjubah ya kelihatannya gede lah. Siapa tahu kurus toh? Daripada kita beransumsi yang enggak, lebih baik kita doakan saja yang Doakan siapa? Kang Sanar pun agar selamat, sehat. Loh. Empat. Hah? Jangan-jangan 7 makhluk yang saya lihat dia akan bersiap-siap. Terus apa? Untuk menyambut. Loh, seperti ini. Kalian nggak tahu kisahnya. Kalau orang soleh, ya, mau meninggal dunia, jangankan 7 ribuan malaikat itu menunggu kehadirannya loh. Itu malaikat sih. Ya mungkin saja. Maksudnya seperti ini. Apakah 7 itu memang sedang mempersiapkan sesuatu untuk kembalinya yang sanar pun ke sisinya Gusti Allah? Ya ngarang kan boleh ya yang. Loh ya ini asumsi saya saja. Asumsinya ya kita yang tidak tahu Ya gitu. siapa tahu itu rombongan yang sedang mencari bantuan. Kan banyak toh yang mencari bantuan dengan sorban. Tapi kalau yang mencari bantuan saya lihatnya suram. Ini sedikit Jangan bercahaya toh. sembarangan ya. Punten yang. Ada yang perlu ngomong.
Siapa sih yang ngobrol? Teman kamu yang Bukan. tolong saya. Ada apa sih? Siapa sih dari mana? Tujuannya Saya Jaslam. Jaslam. Iya. tolong kenapa? Tuh, Terlalu kurus namamu Jaslam.